Pak Wagub ya, Pak Wagub Jawa Barat. Jawa Barat berstatement bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Tasik itu adalah hal biasa. Nah, ini Ada bahasa begitu? iya, betul. Jadi hal biasa, tidak mesti diselesaikan secara hukum. Nah, bisa kita bayangkan, itu adalah respon statement seorang wakil kepala daerah. Bagaimana dengan respon orang-orang yang berada di sekitarnya? Jangan sampai memiliki pandangan yang sama seperti itu. Ini bisa celaka. Ya. Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Anak-anak kita terancam posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Remedial Society. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus mengacungkan tangannya? Padahal nggak ada kewajiban. Oh, nggak ada kewajiban. Dikira sebagai simbol RIP. Oke, sahabat Remedial, Policy Corner kali ini episode yang ketiga. Yang ketiga kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali tanpa diduga berkenan hadir di podcast kita kali ini, yakni di samping saya sudah ada Kang Irham. Siap, Kang Asep. Kang Irham, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Asep. Gimana kabarnya? Remedial ramai terus kayaknya ya. Ya begitulah. Ya. Kalau semakin hari saya kesini semakin ramai kayaknya ini. Remedial. amin, alhamdulillah. Jadi berbagai komunitas sering kumpul di sini ya. Alhamdulillah. Ya, saya melihat itu ya. Jadi komunitas-komunitas dari mulai politik ya, komunitas kesenian, anak-anak mahasiswa ya, kemudian juga media pada kumpul di sini ya kelihatannya. Kadang-kadang juga sih. Tapi ya. Alhamdulillah. Wis. Thank you. Oke, Kang Irham. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya kira perlu dikenalkan dulu nih Kang Irham kepada sahabat Remedial Society. Kenalin dulu dong. Oh, oke. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Asep ya selaku pemilik channel Remedial Institute. Rich Foundation ya. Yang telah berkenan memfasilitasi diskusi kita pada kesempatan saat ini. Perkenalkan bahwa saya adalah beraktivitas sebetulnya di wilayah Ciamis dan Tasik begitu ya. Yeah. Nama saya Irham Patihah Sulha. Saya sebetulnya banyak bergerak di wilayah pemberdayaan masyarakat. Saat ini saya beraktivitas di bidang di isu kesehatan ya, di isu kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kalau aktivitas mungkin hari ini juga tercatat sebagai masih mahasiswa gitu ya, mahasiswa bidang pendidikan. Mahasiswa bidang pendidikan. Iya, S2. Iya, di Pascasarjana di IAID Darussalam gitu. Minder. Kan kita lagi masih belajar ini. Kita belum beres-beres kita. Oke, Kang Irham, jadi apa yang barusan disampaikan terkait dengan Kang Irham, ini ada yang menarik sebenarnya sahabat Remedial Society. Jadi Kang Irham bergerak di bidang pemberdayaan, tapi sekarang itu beliau itu sedang asik dan sedang rajin membuat tulisan-tulisan, membuat artikel-artikel terkait dengan kekerasan anak dan pendidikan. Nah, ini saya kira perlu ditanyakan juga nih, Kang Irham, apa sih yang menyebabkan Kang Irham tertarik dengan, kan sekarang kan dari kemarin-kemarin aktivitasnya pemberdayaan, tapi kenapa sekarang mulai mendalami terkait dengan anak, mulai mendalami terkait dengan pendidikan? Ya. Jadi sebetulnya kalau saya itu tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Yang pertama, memang saya secara pribadi juga mengelola lembaga pendidikan, lembaga pendidikan non formal. Gitu. Kemudian yang kedua, memang saya terlahir dari keluarga besar, adalah keluarga pendidik semua. Artinya jiwa kependidikan saya tidak bisa lepas
Makanya itu yang memang ketika ada isu-isu pendidikan, isu-isu tentang anak, bagi saya cukup menarik. Dan tentu tidak lepas dari saya itu adalah saya selaku orang tua. Oh, udah orang tua. Oh iyalah. Kecewa dong mereka. Maaf. Aduh. Ternyata udah menikah berarti ya? Sudah lah. Alhamdulillah. Ya, kita udah punya 2 anak. 2 anak. Dua dari anak. 1? Ya, 1 istri. Gitu. Oh, kirain itu dari 2 istri, 1 anak. Ya, jadi begitu. Jadi ketika ada isu-isu soal pendidikan, soal pola asuh tentang anak, saya tertarik karena itu seolah-olah sudah menyatu dalam jiwa saya. Oh. Walaupun aktivitas saya di pemberdayaan masyarakat. Oh, artikel yang terakhir yang dibuat terkait dengan anak apa nih? Ada nggak? Boleh Ya. ini nggak? Kemarin boleh kan kebetulan tanggal 23 Juli ini adalah momentum Hari Anak Nasional. Oh ya, betul. Hari Anak Nasional. Saya mencoba menulis sebuah artikel yang saya kirimkan ke beberapa media. Salah satu di antaranya adalah tentang kado pahit Hari Anak Nasional 2022 ini. Kado pahit? Iya, kado pahit. Kenapa? Gitu. Kenapa harus ada kado pahit? Ya kita menyaksikan di beberapa hari terakhir ini di media, media kita hari ini diwarnai dengan berbagai macam fenomena pemberitaan berkaitan dengan berita kelam tentang anak-anak kita. Apalagi yang terdekat adalah ya di Tasikmalaya ya kita ketahui, yaitu adanya tragedi yang sangat memilukan. Oh, iya. Khususnya saya selaku orang tua gitu, sangat merasa tersentuh sekali, merasa terpanggil. Nah sehingga saya kembali ingin berbicara lah, bersuara tentang bagaimana kemudian kepedulian kita selaku orang tua dan lingkungan terhadap anak. Itu tentang perundungan yang mengakibatkan kematian terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya yang baru-baru ini terjadi. Ya. Kenapa? Emang saya kira karena memang itu trouble kan ya, trouble. Terus kenapa trouble itu harus kita perhatikan gitu? Ya. Sehingga Kang Irham itu mempunyai ketertarikan yang berlebihan terhadap isu-isu itu. Ya. Yang pertama tentu saya selaku orang tua merasa miris melihat tragedi tersebut. Bayangkan saja kalau kita mencoba membaca beritanya begitu ya, pemberitaannya gitu, bahwa seorang anak usia kelas 5 SD ya, kemudian dilakukan bully atau perundungan oleh teman-temannya begitu. Kemudian yang sangat miris adalah oleh teman-temannya disuruh untuk bersetubuh dengan kucing, kemudian direkam video dan videonya disebarkan. Itu dilakukan oleh anak-anak kelas 5 SD dan terjadi di lingkungan pendidikan. Bagaimana tidak miris, bagaimana tidak terpanggil? Orang tua mana yang tidak terpanggil melihat fenomena seperti itu? Saya kira semua orang tua ketika tahu fenomena ini akan merasa terpanggil. Termasuk saya secara pribadi. Tentu saya selaku aktivis, selaku pemerhati pendidikan, juga selaku praktisi pemberdayaan masyarakat merasa terpanggil dengan tragedi ini. Makanya saya mencoba ikut bersuara lah. Artinya itu sebenarnya dari hati nurani saya. Hati nurani saya berbicara bahwa saya harus ikut berkomentar dengan saking terpanggilnya diri saya. Gitu. Oh, kalau berdasarkan penelitian atau literatur yang Kang Irham baca atau hasil analisa Kang Irham, kenapa sih terjadi kekerasan terhadap anak itu? Ya. Apa kira-kira faktor penyebabnya? Mungkin pernah nggak itu mengkaji terkait itu? Nah ini justru salah satu poin yang menjadi sorotan saya dalam tulisan yang saya sampaikan. Yaitu yang pertama, yang menjadi pertanyaannya ketika ada tragedi tersebut adalah siapa yang bertanggung jawab? Betul. Siapa yang bertanggung jawab dengan tragedi tersebut? Bisa nggak kita menyalahkan pada anak yang melakukan bully itu? Yang bullying itu? Iya. Saya kira tidak bisa juga, karena di luar itu berarti ada faktor pendukung. Apakah kita menyalahkan juga kepada sekolah atau menuntut tanggung jawab kepada sekolah? Saya kira tidak bisa juga, gitu kan?
ya. Karena bisa jadi si anak tersebut membawa kebiasaan itu sebelumnya di luar sekolah, artinya di luar sekolah. Atau kita mau menyalahkan pada orang tua, gitu ya. Nah, orang tua bagaimana? Atau mungkin kita menyalahkan dengan kondisi yang hari ini, di era digital hari ini, anak-anak yang tidak bisa lepas dari HP, contohnya begitu. Dari tontonan-tontonan yang sering mereka tonton. Nah, artinya ini yang menjadi PR besar yang harus kita jawab sebetulnya. Sebetulnya tanggung jawab siapa ketika ada tragedi seperti itu? Gitu. Ya. Oh ya, diminum dulu kan? Siap. Menarik kalau kita berbicara terkait dengan kekerasan anak. Saya juga sedikit baca literatur lah ya, baca literatur terkait dengan kekerasan anak. Di Kabupaten Tasik tahun 2021 itu ada peningkatan angka kekerasan anak sampai 143%. Itu berdasarkan berita, Angkanya sekitar 86 kasus kekerasan anak. Nah, kalau tadi Akang berbicara mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab, nah kalau menurut Akang sendiri siapa gitu loh yang harus disalahkan? Ya. Jadi sebetulnya ini pertanyaan besar yang tentu jawabannya tidak simpel. Maksud saya adalah sebetulnya ini adalah rangkaian. Ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Ini saya sebenarnya sepakat dengan statement Pak Jokowi dalam perayaan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli yang lalu ya, bahwa Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan seperti ini menjadi tanggung jawab bersama. Betul, karena tadi tidak bisa kemudian ketika tragedi tersebut terjadi kita menyalahkan anak, tidak juga menyalahkan sekolah, tidak bisa juga hanya menyalahkan orang tua kita atau lingkungan, tapi ini saling berkaitan. Artinya ini menjadi tanggung jawab bersama. Siapa bersama itu? Orang tua yang tentu tidak bisa lepas daripada pendidikan, pola asuh, kemudian juga lembaga pendidikan harus mampu menjamin ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah atau di lembaga pendidikan, mereka harus dijamin keamanannya, kenyamanannya, harus dipastikan. Kemudian bagaimana atau hal apa yang harus dilakukan ke depan. Gitu. Nah, setidaknya itu intinya menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa kemudian secara parsial permasalahan ini ditangani secara parsial, tidak bisa. Tapi ini saling berkaitan. Oke lah, saya kira kita lebih ini Kang ya. Ini mah ngobrol saya sebagai ayah, Kang Irham juga sebagai ayah di rumah. Nah, menurut Akang yang kan tadi kan ada tidak bisa disalahkan orang tua, tidak bisa disalahkan toh penuh kesalahan orang tua, tidak juga bisa menyalahkan si anak, tidak juga bisa menyalahkan sekolah. Tapi setidaknya yang barusan disebutkan itu mempunyai peran kan? Betul. Nah, kira-kira peran ideal setidaknya lah peran minimal yang harus dimiliki oleh yang barusan disebutkan orang tua, sekolah, lingkungan, si anak. Ini tuh harus bagaimana agar tidak terjadi lagi kasus yang kekerasan yang sudah terjadi. Nah, menurut Akang nih, inilah ngobrolnya gitu. Oke. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi kita meyakini bahwa tragedi yang terangkat di media beberapa hari terakhir ini sebetulnya itu sebagian kecil saja. Termasuk kasus-kasus tadi yang diungkapkan oleh Kang Asep itu, jumlah data itu sebetulnya itu adalah yang terekam saja. Betul, itu yang tercatat saja. Itu yang tercatat. Sebetulnya di luar itu lebih banyak lagi, bisa jadi lebih banyak lagi. Persoalan-persoalan perundungan, bully terhadap anak, gitu ya, pelecehan seksual terhadap anak. Ini tentu tidak boleh lepas dari kita. Artinya tragedi-tragedi tersebut itu terjadi sebetulnya di lingkungan dekat kita. Gitu. Nah, makanya nyambung pada pertanyaan yang tadi, bagaimana peran kita? Apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah membangun fondasi yang kuat terhadap anak-anak kita.
Bagaimana membangun pondasi yang kuat? Diberikan pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan keagamaan kepada mereka. Sehingga mereka memahami ketika bergaul dengan temannya, ketika bergaul dengan orang tuanya, ketika bergaul di lingkungan yang luas, mereka tahu. Jadi orang tua khususnya begitu, selaku orang yang akan lama bersama-sama anak, memberikan pondasi itu, ya, yaitu memberikan pengetahuan, pembelajaran pendidikan tentang etika, moral, kemudian agama. Maka diharapkan dengan pondasi yang kuat, mereka akan bisa bergaul dengan baik, beretika dengan baik, gitu. Bergaul dengan baik, beretika dengan baik, bersosialisasi dengan baik, gitu. Karena ini sangat penting sekali pondasi ini. Nah, kalau pondasi ini lemah, si anak itu akan merasa kesulitan ketika bergaul dengan yang lain. Bagaimana bergaul dengan teman sebaya, bagaimana ketika menemukan teman yang galak, ya kan? Kemudian juga bagaimana ketika si anak tersebut bergaul dengan orang yang lebih tua, gitu. Nah, maka di sini orang tua, kemudian juga lembaga pendidikan kewajiban memberikan pondasi yang kuat. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua, tapi pengawasan ini harus dilakukan oleh berbagai macam pihak. Di mana si anak tersebut hinggap, gitu. Orang tua sudah jelas, lembaga pendidikan, guru begitu kan. Nah, ini guru ini harus respect, orang tua juga harus respect. Kita sering menemukan gitu, si anak mengeluh gitu. Contohnya ketika pulang ke rumah, si anak mengadu bahwa di sekolahnya ada yang membuli dirinya, ya, ada yang mencaci dirinya gitu. Pulang ke orang tua, ternyata orang tua menanggapinya biasa-biasa saja. Padahal di tengah kondisi hari ini tidak bisa kita menilai apa yang terjadi kepada anak kita, dinilai biasa-biasa saja. Begitupun di sekolah. Ketika belajar, anak di sekolah berada di lembaga pendidikan. Si anak ternyata banyak yang membuli gitu. Kemudian laporan ke gurunya. Guru tidak boleh membiarkan. Nah, ini kenapa tragedi-tragedi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa terjadi atau banyak terjadi dimanapun? Karena ini mungkin diantaranya adalah pendidik, ya, tenaga pendidik atau guru yang berada di lembaga pendidikan, di lingkungan pendidikan, mereka membiarkan, jadi menganggap atau menilai, membuli, itu ya, menjadi hal-hal yang biasa, tidak direspon dengan baik. Ya. Artinya poin ini menjadi penting. Selain memberikan pondasi yang kuat terhadap anak-anak kita, yang penting adalah pengawasan. Jadi sekuat apapun pondasi yang ditanamkan kepada anak-anak kita, kalau kemudian tidak dilakukan pengawasan yang ketat, tidak responsif, orang-orang yang di sekitarnya, ini anak-anak akan kebablasan juga. Kemudian yang ketiga adalah edukasi anak-anak kita dalam penggunaan gadget. Gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting. Hari ini terus terang, anak-anak kita tidak bisa dilepaskan dari gadget. Kalau dulu awal-awal penggunaan gadget, ya, orang tua itu banyak melarang, ya kan? Karena dinilai menggunakan gadget itu tidak baik. Tapi hari ini tidak bisa lagi orang tua melarang menggunakan gadget, bahkan harus memfasilitasi. Kenapa? Bisa kita bayangkan, kalau seorang anak dia tidak sehari-harinya tidak megang gadget, sekarang itu ketinggalan informasi, ketinggalan yang dibicarakan oleh teman-temannya. Terbayang nggak apa yang dibicarakan oleh teman-temannya? Ketika ketemu ngobrol, apa yang dibicarakan? Itu kan yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang mereka temukan di gadget, Pak. Mobile Legends, iya, game gitu ya. Game, kemudian TikTok, gitu kan? Ya, gitu. Nah, makanya di sini TikTok yang goyang-goyang begitu atau gimana? Ya, ya banyak hal kan, banyak hal. Termasuk soal perundungan ada kan di sana kan? Proses aktivitas pembulian dan lain-lain ada kan di sana, tayangan-tayangan seperti itu. Nah, makanya tidak kalah penting bagaimana mencerdaskan anak-anak kita dalam menggunakan gadget. Ajarkan mereka bagaimana menggunakan gadget yang baik. Pahamkan mereka mana yang layak mereka tonton, yang layak mereka gunakan ketika menggunakan HP dan mana yang tidak. Dan itu tentu harus dalam pengawasan ketat.
dalam pengawasan ketat. Gitu. Kalau saya terus terang, saya itu ketika anak menggunakan media, gadget gitu ya. Jadi saya melakukan pengawasan itu dengan cara menyamakan akun. Menyamakan akun. Akun yang digunakan. Atau apa istilahnya? Kalau anak kan buka YouTube kan? Oh. Kan? Akun yang digunakan anak dengan yang saya gunakan itu sama. Jadi saya bisa mantau dimanapun. Ini anak nontonnya nonton apa? Gitu. Iya, yang dilihatnya. Jadi terpantau. Sehingga ketika saya menemukan ada tontonan yang tidak layak, saya langsung tegur dimanapun. Bisa saya via telepon atau kontak ibunya. Wah, ini buat sahabat Remedial Society yang punya adik, punya anak yang sering main gadget tidak terbatas, ini mungkin salah satu tip dari Kang Irham. Yakni tadi menyamakan akun yang dipakai nonton itu, YouTube atau apapun itu. Oke Kang, kalau tadi berbicara terkait pengawasan, edukasi ini dan yang lain-lain gitu lah. Nah kalau berdasarkan kajian Kang Irham dengan kondisi saat ini, sejauh mana intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan anak, terutama gitu? Ya. Nah sebetulnya dari sisi regulasi kita sudah sudah relatif bagus ya. Karena ada kan tentang undang-undang perlindungan anak, termasuk di daerah-daerah itu, kabupaten kota itu sesuai instruksi presiden harus ada lembaga KPAI ya di daerah kan. Ini salah satu upaya saya kira. Nah tinggal tadi tidak cukup ternyata regulasi. Ya. Implementasi dari regulasi tersebut yang kemudian harus kita pastikan. Jadi sebagus apapun regulasi yang diciptakan oleh pemerintah kita, oleh kepala daerah kita, ketika implementasinya tidak maksimal, pengawasannya tidak maksimal, ini tetap saja tidak berguna. Ya. Nah, bagaimana implementasi itu? Implementasi itu tidak hanya cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formal saja. Contoh yang berkaitan dengan perlindungan anak, ya, dinas-dinas yang berkaitan dengan perlindungan anak, atau lembaga-lembaga pendidikan. Tapi berkaitan dengan bagaimana perlindungan anak ini harus menjadi kesadaran bersama. Jadi harus dibangun dulu kesadaran bersama. Jadi jangan kemudian ketika kita tahu bahwa ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, kita merasa tenang. Nyantai, sudah ada aturan yang mengatur tentang ketika anak melakukan penyimpangan, sudah ada konsekuensinya diatur dalam undang-undang, gitu kan? Tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita, khususnya orang dewasa, membangun kesadaran dimanapun kepada siapapun. Selain kita memahami regulasi tersebut, kita harus mengkampanyekan, menyampaikan kepada siapapun, kepada teman kerabat kita, kepada siapapun, kepada anak-anak kita. Kita harus mampu mengajarkan kepada anak-anak kita, memperlihatkan kepada anak-anak kita mana hal-hal yang baik, mana hal yang jelek, yang harus ditinggalkan. Nah, pokoknya jangan sampai terulang lah tragedi-tragedi yang memilukan. Oh iya dong, betul. Makanya kan saya kira itu betul, jangan sampai terulang. Kenapa kalau terulang ya itu jadi citra jelek. Iya. Karena bagaimanapun begini, karena bagaimanapun tetap anak-anak yang melakukan perundungan tersebut, gitu ya, yang melakukan bully terhadap korban tadi itu, mereka juga korban. Betul. Korban, betul, ya kan? Nah makanya memang ada undang-undangnya kan, ada regulasi yang mengatur itu. Bagaimana ketika sekarang contohnya diproses secara hukum, ya, bagaimana proses pendampingannya, ya kan? Bagaimana proses itu? Nah ini saya kira tadi yang penting adalah dibangun kesadaran di masyarakat kita, siapapun orang-orang dewasa. Jadi tidak cukup merasa tenang dengan adanya regulasi yang mengatur dalam perlindungan anak, tapi harus dibangun kesadaran. Betul. Jadi betul. Tadi tidak cukup dengan ada regulasi, tidak cukup dengan ada sekolah, tidak cukup dengan ada pengawasan dari orang tua.
Tapi semua itu kan harus berjalan seiringan kan, Betul. beriringan. Betul. Karena begini Kang, saya kan kalau lihat Kabupaten Tasik, karena kebetulan saja kasusnya kemarin terjadi kabupaten. Betul. Kabupaten Tasik itu kan katanya, saya juga nggak tahu angka pastinya. Yang jelas Kabupaten Tasik itu kan pesantrennya banyak, tapi ternyata masih ada kasus yang begitu. Nah ini kalau bisa digeneralisir, wah apalagi kalau yang tidak ada pesantrennya hanya sedikit, ini segala macam, mungkinkah akan lebih banyak dengan kasus-kasus kayak gitu. Betul. Untuk Kota Tasik aja Kang, kalau kemarin tadi ini Kota Tasik, tapi datanya nggak update. Update-nya itu baru kalau yang di-update oleh Dinas Tasikmalaya di Dinas itu sekitar 31 kasus. Nah, makanya tadi saya nanyakan kenapa sih intervensi pemerintah sejauh mana dalam menangani kasus itu, terus dalam menyelesaikan permasalahan itu. Karena ada kecenderungan khususnya di Kabupaten Tasik ini ada peningkatan terus gitu. Yeah. Nah kalau tadi kan tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana orang tua merespon itu, sekolah merespon itu, pemerintah merespon itu. Nah, bagi kita, terutama orang-orang yang memang bergerak di bidang NGO, orang-orang yang bergerak di bidang penyelesaian kekerasan anak, yang pemerhati anak, pendidikan, apa sih yang bisa kita bisa sumbangsihkan untuk penyelesaian kasus-kasus yang seperti itu? Ya. Saya kira berkaitan dengan bagaimana kita harus banyak mengkampanyekan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, khususnya berkaitan dengan bully, begitu ya. Nah, makanya saya sebetulnya sangat kecewa juga dengan statement Wakil Kepala Daerah ya, Provinsi Jawa Barat, yang beberapa waktu yang lalu saya kira Pak Wagub Jawa Barat berstatement bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Tasik itu adalah hal biasa. Nah, ini ada bahasa begitu? Iya, betul. Jadi hal biasa, tidak mesti diselesaikan secara hukum. Padahal ini penting karena ini menjadi catatan. Menjadi catatan bagi pelaku, juga bagi lingkungan sekitar, bagi yang lain. Kalau dibiarkan begitu saja, ya, itu akan terjadi tragedi-tragedi yang lain ke depannya. Ya. Ini saya sangat menyesal sekali. Ada statement dari Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa tragedi yang sampai meninggal itu dinyatakan hal biasa-biasa saja, bahkan bercanda biasa saja. Ini saya sangat menyayangkan sekali. Nah, bisa kita bayangkan, itu adalah respon statement seorang Wakil Kepala Daerah. Bagaimana dengan respon orang-orang yang berada di sekitarnya? Jangan sampai memiliki pandangan yang sama seperti itu. Ini bisa celaka. Ya, bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Anak-anak kita terancam posisinya. Ya. Nah, makanya hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak, mengedukasi terhadap anak, bagaimana kemudian anak-anak kita cerdas menggunakan gadget, begitu ya. Bagaimana anak-anak kita dikenalkan mana perilaku-perilaku yang baik, mana perilaku-perilaku yang buruk yang harus ditinggalkan. Kemudian lingkungan sekitar harus mampu merespon apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, bukan dengan hal-hal biasa saja. Ya. Baik. Itu saya kira. Oke. Kayaknya sebenarnya cukup. Karena tadi sudah dibahas cukup. Cuman tadi kan Kang Irham bilang nih, nanti akan ada yang disampaikan di sesi-sesi akhir. Saya kira sekarang waktunya nih sesi akhir kita, tapi singkat saja. Sebetulnya tadi sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sebenarnya hanya 3 pesan saja yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah bagaimana menanamkan pondasi, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama pada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dibekali dengan pondasi dengan yang kuat, maka harapan kita adalah mereka akan kuat
ketika bergaul dengan siapapun dan dimanapun. Yang kedua, kemudian lakukan pengawasan, baik oleh orang tua, oleh lembaga pendidikan, oleh guru, dan oleh siapapun yang beraktivitas di lingkungan manapun tentang aktivitas anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah cerdaskan anak-anak kita, pahamkan anak-anak kita tentang penggunaan gadget. Saya kira itu aja pesannya. Oh, siap. Oke, sahabat Remedial Society, saya kira ngobrol-ngobrol kali ini cukup lah ya. Tapi walaupun singkat, kalau kata Kang Ado di konten yang sebelah itu isinya daging semua. Tapi kalau Islam mengajarkan terkait dengan generasi itu sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan generasi untuk masa depan. Saya kira itu cukup menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Si anak yang kemarin menjadi korban, tapi tidak bisa juga kita sebutkan si pelaku juga bukan korban. Dua-duanya menjadi korban. Artinya ini perlu rekayasa sosial yang harus kita kampanyekan untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang kemarin terjadi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Kang. Siap. Mudah-mudahan nggak kapok. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini dengan tema yang sama ataupun tema yang berbeda. Betul. Siap. Yang pasti kita selalu terbuka untuk Kakak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Remedial Society.